Bab 73, Julinger yang berbeda. Langit berubah warna. Formasi darah cahaya telah diaktifkan perlahan namun pasti. Sebuah cahaya merah menyala samar dan aneh menyelimuti seluruh wilayah dimensi rahasia Shaodong Tian. Cahaya itu tampak redup, namun siapapun yang melihatnya akan segera merasa ada sesuatu yang keliru. Aura di sekitarnya berubah menjadi lebih berat, misterius. Seolah diselimuti oleh napas iblis kuno yang tak terlihat. Dan perubahan itu segera menyebar, tanpa disadari oleh semua makhluk di dalamnya. Di tempat tersembunyi, di gua-gua gelap dan rerimbunan lebat. Mata-mata mengerikan mulai terbuka satu persatu. Para binatang buas yang semula tertidur lelap, kini terbangun dengan tatapan haus darah di mata mereka. Tak ada lagi rasa malas atau keengganan berburu. Semua digantikan oleh satu dorongan, membunuh. Gereraha! Raungan demi raungan mengguncang langit. Tanah seolah bergetar, udara menjadi lebih panas, dan seluruh isi Shaodong Tian seperti memasuki musim pembantaian. Ribuan binatang buas menyerbu keluar dari sarang mereka. Mereka tak lagi pasif, mereka kini berburu aktif mencari para murid sekta Overlord untuk diserang. Namun yang terkena dampak bukan hanya binatang. Para murid luar yang tengah berada di dalam juga perlahan mengalami perubahan. Mereka yang biasanya tenang, penuh perhitungan, dan bekerja sama dengan hati-hati, kini mulai kehilangan kendali. Amarah meledak, keserakahan membuncah, dan pikiran menjadi kabur. Dan saat darah pertama tumpah, segalanya menjadi lebih buruk. Pertempuran bukan hanya antara manusia dan binatang buas, namun juga antar murid. Teman menjadi musuh. Rekan berubah menjadi pembunuh. Beberapa yang baru saja berbagi makanan, kini beradu senjata karena selembar kartu energi. Itu kartuku! Kau yang tadi curi seranganku! Pertempuran pecah di mana-mana. Jeritan dan tawa gila bercampur menjadi simfoni neraka. Seluruh dimensi seolah telah terseret ke medan perang berdarah. Namun, tidak semua orang kehilangan akal sehatnya. Di reruntuhan sebuah kuil tua yang telah lama hancur, tampak seorang pemuda berambut pendek duduk bersila dengan aura sombong menguar darinya. Ia tiba-tiba membuka mata, menatap ke atas dengan senyum miring di wajahnya. Mata itu mengandung kelicikan. Akhirnya dimulai juga! Ia berdiri perlahan, menepuk-nepuk jubahnya, lalu berbicara pelan namun penuh tekad. Ayah sudah menyiapkan semua ini untukku. Maka aku, Qiu Ping, tidak akan mengecewakannya. Ujian masuk inti sekta ini akan menjadi panggung kebangkitanku. Dan semua orang lain hanya akan menjadi batu pijakan di jalanku. Begitu kata-kata itu selesai, ia menjentikkan jarinya. Beberapa bayangan bergerak dari balik reruntuhan kuil. Puluhan murid kuat keluar satu demi satu. Tatapan mereka dingin, tubuh mereka penuh kekuatan. Semuanya adalah elit dari murid luar, beberapa bahkan termasuk dalam peringkat 100 teratas. Dan yang paling menonjol, seorang pria berbadan besar dan otot menonjol ke segala arah, berdiri paling depan. Dia adalah Chu Dazong, peringkat kelima di daftar murid luar. Aku tidak ingin membuang waktu, ujar Qiu Ping datar. Selama kalian membantuku berhasil mendapatkan apa yang kuinginkan dalam ujian ini, aku jamin kalian semua akan masuk ke dalam inti sekta. Kata-kata itu membuat beberapa orang gemetar. Karena semua tahu, masuk ke bagian inti sekta tidak hanya berarti status tinggi, tapi juga sumber daya melimpah, ilmu tingkat lanjut, dan masa depan sebagai tokoh utama dunia bela diri. Jika orang lain yang berkata seperti itu, mungkin semua akan tertawa. Tapi ini, Qiu Ping. Tenang saja, Tuan Muda Qiu, kata Chu Dazong mantap. Bahkan jika Zhang Wu sendiri datang, dia tak akan bisa merebut barang yang menjadi milikmu. Bagus. Qiu Ping melangkah keluar reruntuhan. Kalau begitu, kita berangkat. Seketika, mereka melesat pergi seperti kilatan panah.
Satu pasukan pembunuh bergerak menuju wilayah terdalam dari dimensi rahasia ini. Namun beberapa li jauhnya, di sebuah hutan sunyi, seorang wanita muda berdiri di tengah serangan dua anjing iblis besar. Kedua binatang itu mengaum dan menyerbu, gigi mereka mencabik udara, cakar mereka menggali tanah setiap kali meloncat ke arahnya. Namun wanita itu tetap berdiri. Ia adalah Julinger. Julinger bukan lagi gadis manja yang dulu. Hari-hari pertamanya di dalam dimensi rahasia Shao Dongtian telah mengikis kelembutan manja yang selama ini melingkupi dirinya. Hari-hari penuh darah, bahaya, dan pembunuhan membuat gadis ini perlahan berubah. Kini, ia berdiri di antara rimbunan hutan yang dipenuhi hawa pembantaian. Rambut panjang hitamnya telah diikat rapi, tubuh rampingnya dibalut pakaian tempur ketat berwarna gelap, yang membentuk siluet tubuhnya yang lentik namun berotot. Tatapannya tajam, wajahnya tanpa ekspresi manja seperti biasanya. Kini, yang tampak di wajah mungilnya hanya satu hal, kedikdayaan dan pembunuhan. Aku bisa melakukannya. Kakak Wei memiliki bakat luar biasa, tapi aku, Julinger, bukan orang yang akan hidup di balik bayangannya. Aku juga akan lolos ujian ini dengan kekuatanku sendiri. Ia mencengkram gagang pedangnya lebih erat. Cahaya perak dari mata pedang berkilat tajam, memantulkan pantulan darah dan cahaya merah samar dari langit yang sudah dipengaruhi formasi darah cahaya. Tubuh mungil Julinger bergerak lincah di antara semak dan batu, melesat seperti bayangan perak. Dua anjing iblis bertingkat dua puncak mengelilinginya, menyalak dan menerkam, namun tak satu pun dari cakar mereka berhasil menyentuh gadis itu. Yang ia gunakan bukan jurus sembarangan. Itu adalah ilmu meringankan tubuh warisan keluarga Ju, sebuah teknik tingkat Xuan, meski belum setara dengan jurus bayangan hantu bentuk elang milik Wei, tapi ketika digabungkan dengan tubuh mungil dan kelincahannya, itu menjadi senjata mematikan. Tiap gerakan Julinger seperti tarian kematian. Lincah. Cepat. Tak bisa diprediksi. Kedua anjing iblis hanya bisa mengejar bayangan, tak mampu menembus pertahanannya. Lalu, sebuah kesempatan muncul. Mata Julinger memantulkan cahaya dingin. Ia berputar mendadak, melesat ke samping kiri, dan... Sekarang! Ciaat! Pedangnya melesat bagai kilat, diselimuti oleh gelombang ki murni yang tajam. Dalam sekejap, kepala salah satu anjing iblis melayang di udara, diiringi semprotan darah segar. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin Julinger sudah akan muntah atau menangis ketakutan. Tapi sekarang, dia hanya menggigit bibir, tanpa sejenak pun kehilangan kendali. Tidak boleh lemah. Kelemahan hanya akan membuatku mati di tempat seperti ini. Tanpa ragu, dia berbalik. Anjing iblis kedua berusaha mundur, tapi tak diberi kesempatan. Siu! 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 Beberapa tebasan bertubi-tubi menghantam. Anjing itu hanya sempat menggeram sekali sebelum akhirnya tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Mati tanpa suara. Hah, hah! Dengan tubuh yang mulai gemetar karena kelelahan, Julinger terduduk di tanah. Namun saat ia melihat kartu energi di pinggangnya, nilai yang terpampang membuat matanya berbinar. Nilainya naik signifikan. Kalau begini terus, aku pasti bisa menjadi bagian dari 100 murid pertama yang mencapai nilai 10. Ia mengambil sebotol pil dari dalam jubahnya, lalu menjatuhkan satu butir ke telapak tangan. Matanya terlihat ragu. Itu adalah pil pemulihan berharga, jumlahnya tinggal sedikit. Hanya ini yang tersisa, andai tadi minta lebih banyak dari kakak Wei. Ia menghela napas, menelan pil itu, lalu memejamkan mata sejenak. Namun tiba-tiba, hah, hebat juga, gadis kecil. Dua anjing iblis tingkat 2 puncak, bisa kau habisi sendirian. Suara serak, berat, dan penuh sinisme menggema dari dalam hutan. Julinger sontak membuka mata. Wajahnya menegang. Tangannya kembali mencengkeram pedang. Dari balik semak,
seorang pria berbadan besar melangkah keluar. Ia mengenakan pakaian biru tua, alis lebat, dan tatapan garang seperti binatang buas. Itu dia harimau cakar baja, Huo Tianlu. Salah satu dari 3 jenderal harimau milik kelompok makan hitam, organisasi pembunuh dan perampas paling berbahaya di kalangan murid luar. Wajahnya penuh niat jahat. Dan berbeda dengan murid lain, dia mengenal baik Julinger. "Lama tak bertemu, Nona Ju," ucapnya dengan senyum bengis. Bab 74. Lahirnya niat membunuh. "Tak kusangka bisa bertemu denganmu di sini. Rupanya